Mari sekarang kita sambut the second speaker. Uh, he is ya Pak Bapak ini adalah Vice President People Analytic dan Enabler Management dari PT Telekomunikasi Seluler atau yang kita kenal dengan Telkomsel, Pak Maulidin Pamurdani. Selamat pagi, good morning. Pagi Pak Pak Maulidin, Oslan, kalau saya pagi dari Bali bilangnya kakak-kakak Om semua. Swastiastu, Pak. Assalamualaikum, salam kenal Pak Maulidin. Salam Ya, kenal Mas Oslan. ya silakan Pak Maulidin. Pak Maulidin adalah Vice President People Analytics. Namanya aja udah keren banget Pak, analisa people. Dan satu lagi Enabler Management. Pak, jujur Pak, waktu saya ngelihat flyer pertama kali, langsung saya berpikir, wow, wordingnya nice banget. Karena di Accor sendiri kita juga udah ganti nama Human Resource perlahan-lahan ke Talent and Culture. Nah, ini ada Betul, tulisannya People Enabler. Wah, keren People banget. Enabler. Iya, jadi manusia itu ini ya Pak, di-enable terus ya Pak, didorong untuk Oh iya, bisa dan bisa ya. Boleh sesuai di dengan agendanya mindset bahwa kita harus growth terus ya Mas ya. People kita iya, ya. iya Pak Maulidin. Pak Maulidin boleh share sedikit tentang Bapak, introduce ke para audiens kita. Silakan Pak. Oke, saya izin share ya. Udah nampak belum slide-nya? Sudah, Pak. Halo? Sudah, Pak. Sudah Iya. ya? Iya. Sudah Ya terlihat, Pak. Pak. Oke, mungkin saya izin mulai aja Mas Oslan ya, sekalian memperkenalkan diri gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera buat kita semua dan semangat pagi. Kakak-kakak, terima kasih atas kesempatan yang saya manggil kakak-kakak aja ya, karena saya yakin ini banyak yang masih berjiwa muda gitu ya. Masih Pak, kelihatan muda dan berjiwa muda Pak. Iya, kelihatan apa dengan kepesertaan dalam webinar ini berarti apa namanya learning agility-nya seperti anak muda gitu ya. Pokoknya Benar, walaupun masih setuju, masih dalam jam kerja masih pengen belajar gitu nambah ilmu setuju. dan saya juga sebenarnya menyempatkan di sini bukan sok tahu juga gitu Mas Soselannya tapi saya juga pengen belajar gitu ya. Karena saya lihat di sini cukup banyak ada total 94 peserta gitu ya. Mungkin banyak hal yang bisa saya tangkap gitu ya. Ini nanti kita sesuai agenda akan fokus ke employee growth journey ya, saya sebut gitu Mas Toslan ya. Tapi saya sedikit memperkenalkan AI di sini. Jadi sudah ada apa namanya influence teknologi yang akan kita libatkan di sini ya di dalam employee growth kita gitu ya. Nah, sedikit tentang saya. Jadi saya itu terus terang sudah di tiga posisi, mulai dari VP People Strategic Management, VP People Development, dan terakhir VP People Analytic. Dan tiga posisi ini hanya saya tempuh dalam 4 tahun, Mas Oslan. Jadi saya tiap tahun itu bosen gitu ya. Dan saya selalu raise hand minta di rotate ke posisi lain. Karena menurut saya apa namanya semakin banyak saya engagement, saya akan semakin baik gitu ya. Saya 25 tahun di Human Capital Management, 23 tahun saya di Telkomsel dan 2 tahun di Lipo Bank gitu ya. Saya saat ini memang masih menempuh doctoral student saya di mana di Unpad untuk bidang ilmu uh, manajemen, doktoral ilmu manajemen gitu ya. S1 saya dari UPH, S2 saya dari Telkom University. Jadi negeri saya itu baru S3 jadi S1 S2 saya swasta akhirnya kembali ke negeri juga gitu ya. Oke, ini sedikit tentang saya. Ini boleh mulai masuk ke materi, Mas Oslan? Silakan Pak Silakan. Maulidin, Oke, silakan. ya Ya. kakak-kakak, saya hanya dikasih waktu 20 menit. Ya mudah-mudahan nanti di Q&A kita lebih banyak interaktif gitu ya. Tapi saya selalu setiap kali sharing itu selalu bilang jangan fokus ke satu konten core. Misalnya, oh kita hanya fokus ke bagaimana kita menggrowth people gitu ya. Tapi kita harus tahu konteksnya gitu ya. Konteksnya dalam artian seperti kita membuat teman-teman kita di corporate planning membuat situation strategic analysis gitu ya. Artinya memang kita harus tahu dulu makronya itu seperti apa gitu ya. Nah, makronya itu kalau kita pahami di HR gitu ya, sebenarnya itu kan bisnis challenge ini berubah gitu ya. Target revenue udah pasti bertambah terus setiap hari gitu ya. Teknologi evolvement-nya itu wah udah semakin pesat gitu ya, semakin cepat gitu ya. Dan regulation berganti apa namanya kepemimpinan pasti akan ada regulation baru. Lalu FUKA, tuna dan bani gitu ya. FUKA
Kakak udah pasti hafal semua. Tuna itu T-nya turbulence. Nah, yang Bani ini yang seru gitu ya, yang baru muncul 2010. B-nya itu brittle gitu ya. Berarti brittle itu rapuh gitu ya. Artinya untuk menghandle teman-teman yang sekarang Gen Z itu kita harus memperhatikan. Mereka dibilang generasi strawberry lah boleh dibilang gitu ya, yang gampang rapuh. Makanya mental health, apa namanya, well-being itu penting sekali gitu ya. Lalu pandemik ini walaupun sudah berakhir tapi masih kita dengar di beberapa negara kayak di Singapura, Thailand itu masih tinggi. Lalu agility gitu ya, agility di mana kita itu sekarang tidak hanya menjalankan bisnis as usual atau eksploitatif, tapi kita juga harus mencari breakthrough atau eksploratif. Tidak hanya organization yang harus support, tapi even leadership-nya pun harus punya kemampuan ambidextrous istilahnya itu ya. Artinya bisa menghandle yang eksploitatif, bisa juga menghandle yang eksploratif gitu ya. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang bakal muncul gitu ya. Kita perlu tahu juga secara makro, oh pekerjaan-pekerjaan lama itu mungkin yang sifatnya repetitif akan tergantikan dengan apa yang kita bilang robotik atau teknologi gitu ya. Lalu next, sekarang tiba-tiba sudah ada nih posisi-posisi baru yang muncul gitu ya, yang mungkin nggak dipredik beberapa 10 tahun yang lalu. Oh, ada YouTuber, ada vlogger, ada data science, ada UI UX, ada software developer, dan digital marketer. Dan ini sebenarnya tidak specifically ke Telkomsel aja. Boleh saya bilang posisi-posisi khususnya kayak data science, UI UX, software developer, digital marketer ini hampir di semua industri itu memakai apa namanya posisi-posisi ini gitu lah. Jadi kita memang harus memperhatikan juga di eksternal seperti apa gitu lah. Nah, ini hanya menggambarkan perjalanan Telkomsel. Saya hanya menggarisbawahi bahwa apa namanya di teknologi itu kalau kita lihat gitu ya, kita itu dari 3G dari 2G ke 3G itu kita dari mulai berdiri sampai 2006. Artinya berarti mungkin sekitar apa namanya 11 tahun gitu ya. Tapi kita dari 3G masuk ke 4G itu cuma 8 tahun gitu ya. Makin pendek, dan dari 4G masuk ke 5G itu makin pendek lagi 4 tahun. Jadi kita menegaskan bahwa development teknologi itu semakin cepat gitu ya. Nah, ini talent strategi yang harus kita anticipate gitu ya. Jadi kita harus punya talent strategi di mana kita meng-acquire itu gampang lah, ibaratnya kita tinggal cari di talent luar, bisa buy, bisa borrow. Nah, yang menjadi challenge kita itu adalah build, dan yang terakhir itu adalah bot gitu ya, karena teknologi gitu ya. Dan ini pasti saja, tentu saja kalau kita bicara talent gitu ya, bicara tentang bagaimana organisasi operating model pun meng-enabler culture-nya. Kalau di BUMN itu ada akhlak, kalau Telkomsel itu ada action gitu ya. Lalu capability people-nya juga harus align sama bisnis. Nah, ini nanti akan kita dalami lebih banyak gitu. Dan teknologi ini nggak bisa ditinggalkan. Makanya ada istilah high tech, high touch gitu ya di HR itu. Jadi teknologi tinggi, tapi humanisnya juga harus tinggi. Bagaimana caranya? Nah, itu nanti yang akan menjadi uniqueness dari masing-masing perusahaan gitu ya. Nah, ini sedikit tentang talent management gitu ya. Oke, oke, saya lanjut. Sorry, ini suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Pak? Clear, Kedengeran Pak. ya? Clear. Clear. Clear Clear. ya? Oke, sorry. Kita mulai ya. Sedikit video tentang, ini tentang keseruan talent management gitu ya. Nggak bisa play. Sebentar. Oh ya, sorry. Suaranya nggak ada ya, Pak? Suara videonya. Suaranya nggak ada? Iya, suara videonya sih nggak kedengeran di saya, Pak. Oke, oke. Mungkin Coba bukan saya belum share ini kali, saya share share audionya ya. audio. Eh, Audio setting ya. Video and effect. Di mana yang ini yang nge-setnya ya? Di ini, Pak, di bagian yang Setting ya? ya. Kalau nggak, kalau pas di share, Mm-mm. Oh, pasti eh, share. di sebelah kanan itu ada titik tiga kalau nggak Oh, salah. ada titik. Oke, oke, ya, ya, benar. Ya, Bentar ya. nanti ada play share sound. Oke. Breakout disable.
Oh ya, so computer sound stereo ini ya. Oke, Yes. kita lagi Nice. ya. Siap. Masuk suaranya? Clear, Pak. Keluar, Pak. Aman, Pak. Clear. Oke, sip, sip ya. Oke. Eh, Nah, yang saya ingin tekankan tuh di sini gitu ya. Kita tidak bisa langsung bicara tentang development gitu ya. Tapi sebenarnya kita bicara dalam manajemen end to end gitu ya. Mulai dari profiling atau value profiling apa yang ingin kita imagekan ke eksternal, lalu kita bicara performance base-nya untuk apa namanya sebagai dasar development, lalu rewarding-nya seperti apa, lalu bagaimana kita memberikan feedback gitu kan. Terus sorry ini bilang lagi sorry Ragatek ya. Terus bagaimana kita melakukan flexibility dalam workplace, misalnya teman-teman ada yang mau lebih suka sekarang ke WFF atau WFA anywhere atau WFH from home gitu ya. Improve training efficiency, akuisisi talent yang alignment with goal, dan terakhir adalah memprioritaskan employee experience. Nah, ini sebenarnya yang harus kita pahami dulu end to end gitu ya sebelum kita mendefine kira-kira growth apa yang akan kita berikan kepada teman-teman. Nah, ini tadi hanya mengulang aja gitu ya. Kita ada 4B yang terakhir board gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada retaining strategi dulu gitu ya. Bagaimana kita tahu development-nya kalau kita tidak punya strategi untuk memahami kira-kira gap-nya apa gitu ya. Nah, di Telkomsel itu dimulai dari yang kita sebut dengan IPMS gitu ya, Integrated Performance Motivation System gitu ya. Dari mulai bagaimana kita setting goals sampai ke aspirational individual goals. Karena ini dasarnya nanti kita untuk mengetahui gap-nya gitu ya. Dan kita memang sudah menggunakan teknologi. Nah, ini adalah contohnya untuk setting goal yang ada di Moana, di aplikasi karyawan kita. Jadi di Telkomsel itu sudah ada aplikasi yang berbasis mobile yang digunakan oleh karyawan untuk melakukan individual goals monitoring. Jadi apa yang kita setting di awal itu bisa dimonitor man by man. Dan memang di aplikasi itu kita menganut seperti Gojek gitu ya. Dari 6 bulan masa periode penilaian, setiap bulan itu kita diminta untuk merating, merecognition achievement dari teman-teman. Apakah dia bintang 3, apa dia bintang 4 atau 5 gitu ya. Jadi membuat seamless experience benar-benar kepada teman-teman karyawan. Sorry. Nah, ini yang terkait dengan yang tadi saya sampaikan, recognition tadi gitu ya. Bagaimana kita memberikan bintang 1 sampai 5.
Nah, dengan recognition ini yang akan menjadi kalau di Telkomsel itu ada istilahnya initial score yang memang skor individual itu di rating oleh atasan langsung, ada yang kita sebut final score. Final score itu adalah hasil final yang merupakan hasil dari kalibrasi. Nah, initial score ini akan langsung auto generate by AI kita gitu ya, based on dari rating yang kita lakukan dari month over month. Seperti itu yang kita lakukan di mobile employee application kita gitu ya. Nah, ini sedikit penjelasan gitu ya. Yang saya kasih tanda bintang-bintang ini adalah yang memang sudah kita gunakan teknologi AI di Telkomsel dari sisi performance, dari goal setting sampai dengan evaluation, evidencing dan evaluation sampai dengan initial score dan performance calibration. Ini kita sudah menggunakan yang kita sebut dengan T-time prime time. Jadi coaching di Telkomsel itu kita bagi dua. Kita sebut dengan tea time dan prime time. Tea time itu biasanya adalah coaching yang kita gunakan pada saat setting target, pada saat monitoring target, pada saat evidencing. Dan pada saat ya sampai dengan initial score ya, sampai penilaian oleh atasan. Nah, prime time adalah coaching yang kita lakukan atau dialog yang kita lakukan dengan tim saat nilai skor individual itu sudah ada dan sudah merupakan hasil kalibrasi. Nah, lalu kita lanjutkan ke development. Development ini kita juga sudah menggunakan AI, kita menggunakan yang learning experience platform kita sebut gitu ya, yang nanti akan lanjut juga ke proses ke talent management dengan AI, gimana kita mematchkan antara job dan person, lalu untuk pengisian posisi, internal job posting sampai dengan assignment. Ini yang kita sebut dengan apa namanya siklus integrated talent development program. Mbak Fit nanti diingetin kalau waktunya udah habis ya Mbak Fit ya. Oke, lalu ini kita bicara tentang growth-nya sendiri. Kalau kita bicara sekarang, growth itu kan lebih personalized gitu ya. Itu hal yang mungkin menjadi mandatori diinginkan gitu ya oleh masing-masing karyawan. Tidak ada lagi istilahnya one size fit for all gitu ya. Tapi bagaimana kita mempersonalize termasuk growth sendiri dari masing-masing karyawan gitu ya. Nah, ini yang pernah dilakukan oleh Telkomsel. Telkomsel dulu pernah melakukan pengembangan yang kita sebut dengan apa yang kita sebut dengan pengembangan critical capability. Nah, ini contohnya data science. Ini sebenarnya sudah lama kita lakukan sejak tahun 2019, tapi saya share untuk menggambarkan kurang lebih ini yang kita bangun secara in-house gitu ya. Dari mulai kita open kira-kira dari semua karyawan siapa yang mau menjadi data science gitu ya, any background lah gitu ya. Nanti mereka melakukan proses registrasi dan seleksi, lalu kita ada proses kick off dan visioning sessionnya, lalu nanti kita akan ada bootcamp, lalu community, nanti kita ada use case, kompetisi, lalu join dengan event-event Asia dan yang lain, lalu kita baru bicara terkait dengan retaining-nya. Jadi kita berikan semacam hot skill allowance buat teman-teman yang memang memiliki atau sudah diakui memiliki expertise data science. Ini adalah contoh kita lakukan 2019 dan kita juga membangun gitu ya. Kalau kita sering TED yang ada di YouTube atau TED yang memang learning platform, kita juga punya TED tapi kita ganti namanya Transformational Expert Development. Jadi kita mulai dengan adanya conference dulu dengan speaker yang dari eksternal gitu ya. Lalu kita juga akan lakukan istilahnya mini sharing yang mungkin hanya 3 kelas gitu ya. Lalu kita lakukan berikan playground. Nah, ini kan sebenarnya salah satu cara kita untuk meng-attract juga para talent untuk datang ke kita gitu ya. Baru kita istilahnya melakukan pengembangan. Nah, terakhir itu adalah Career Expo. Dan ini yang sudah kita lakukan, saya cerita sedikit sejarah yang tahun 2019 saat kita membangun apa yang kita sebut dengan critical capability gitu ya. Nah, ini masuk ke LSP, jadi bagaimana kita mendeliver learning dengan menggunakan teknologi. Jadi yang menjadi filosofi kita adalah best and seamless employee experience gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari approach tradisional kan biasanya pendekatan kita untuk melakukan TNA itu dari organization atau dari strategic alignment, lalu dari job desk itu sendiri dan memang dari personal gitu ya. Tapi dari personal ini mungkin secara umum saja gitu ya, yang mungkin yang kita dapat dari hasil IPMS yang tadi disampaikan gitu ya. Nah, tapi sekarang kita sudah menggunakan AI atau LSB gitu ya,
di mana setiap skill atau requirement dari masing-masing orang gitu ya, kita masing-masing orang udah bicara itu akan di-address oleh AI gitu ya, based on dari benchmark atau industry base. Jadi AI akan membaca keluar gitu ya, tidak hanya membaca yang ada di Telkomsel aja. Lalu untuk pengembangan sendiri AI kita itu di LSP akan menyediakan semacam metode asesmennya sendiri gitu ya. Karena pengembangan itu kan harus personalized. Jadi harus benar-benar berdasarkan achievement dari personal gitu ya. Dan di sini di LSP kita juga kita siapkan ada beberapa proses assessment gitu ya. Ada self, simple, ada 360 assessment, lalu ada adaptive assessment, ada yang curated assessment yang integration dengan marketplace. Jadi memang yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan market kita juga siapkan di dalam LSP itu. Jadi kita pastikan bahwa teman-teman akan secara personal akan punya define gap-nya. Lalu untuk desainnya sendiri dari konsep execution, kalau yang tradisional kan kita memang lakukan secara manually ya, melalui interview dengan SME, lalu kita nanti akan baca training-training provider akan punya apa gitu ya. Dan ini kan sangat terbatas oleh data gitu ya. Tapi dengan menggunakan AI gitu ya, sebenarnya kita sudah bisa mempunyai semacam journey sendiri gitu ya, dan kita nanti AI itu akan membaca kira-kira program-program apa aja sih yang ada di luar, misalnya Go1, Udemy, Open System, lalu LinkedIn Learning dan lain-lain gitu ya. Termasuk juga nanti disesuaikan levelnya sesuai kebutuhan dari mulai basic sampai dengan advance. Jadi di kita tuh sudah pastikan bahwa memang udah ada semacam rak-rak gitu ya, rak-rak learning journey yang memang sudah dikurasi berdasarkan kebutuhan dari masing-masing personal, dan itu tentu bisa terjadi karena adanya AI capability gitu ya. Nah, ini satu hal yang kita lakukan. Lalu ini sebenarnya kita bicara tentang experience kita gitu ya, khususnya di onboarding journey gitu ya. Classroom ini mungkin teman-teman kenal ya, ada yang 10% gitu ya, 70, 20, 10. Ini masih bicara tentang 10%. Micro learning ini pasti kita akan lebih baik kalau mengeluarkan yang bite size, yang artinya cuma 2-3 menit gitu ya. Dan kita bisa atur sendiri kapan kita mau belajar, dan itu istilahnya kenapa disebut nugget, itu artinya kecil dan gampang diakses gitu ya. Jadi kita nggak perlu register kelas terus mendedikasikan waktu, atau kita misalnya harus datang ke suatu kota tertentu karena kelasnya dilakukan di kota itu kan sangat-sangat menyita waktu dan juga budget tentunya gitu ya. Nah, di sisi lain kita ada juga 20%-nya menggunakan buddy atau manager coaching gitu ya. Ini harus kita lakukan. Lalu 70%-nya itu on the job training gitu ya. Bagaimana kita mengakses skill teman-teman di dalam playground yang memang udah kita siapkan. Nah, pada akhirnya kita harus melakukan assessment gitu ya. Assessment itu baik yang memang dimonitor oleh SMA tertentu atau based on game gitu kan, atau memang ditujukan untuk secara jawaban yang pasti objektif type ini, misalnya jawabannya A pilihan ganda atau benar atau salah gitu. Tapi kalau graded subject itu lebih pada open close question gitu ya. Jadi kita mengukur kira-kira pemahaman dari masing-masing orang seperti apa. Nah, terakhir feedback yang kita berikan terhadap teman-teman. Dan ini saya gambarkan karena semua ini kita masukkan ke dalam LSP kita, di dalam AI kita gitu ya. Jadi sebagai contoh misalnya AI kita akan memberikan recommendation content itu berdasar pada learning search, maksudnya learner search apa yang sering dicari gitu ya. Lalu kira topik apa yang memang cocok gitu kan, atau memang yang tren yang lagi dipelajari oleh para learner, bisa juga sesuatu yang memang baru nih skillnya gitu kan. Ini bisa tapi ini bisa di lock gitu ya. Kalau dilihat di sini di lock kalau teman-teman itu secara personal sudah melakukan assessment gitu ya. Karena balik lagi kalau personalize itu kan kita tidak bisa pukul rata. Dia lakukan assessment personal dulu, AI akan membaca gapnya di mana, baru dia akan diberikan rekomendasi. Dan dia langsung link ke beberapa video learning, Zoom, Teams, dan Google Meet. Ya, sorry. Ini untuk yang delivery trainingnya. Nah, untuk tailor atau kita mendesain training sendiri gitu ya, kita juga punya beberapa, misalnya multilingual flashcard. Ini maksudnya training yang menggunakan multilingual, jadi bahasanya bisa macam-macam tergantung. Kalau
contoh lah misalnya di deliver dengan bahasa India kontennya, tapi kita bisa terjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia gitu dengan menggunakan subtitle gitu, dokumen, video, atau juga tadi assessment dan juga feedback. Dan ini kita juga bisa linkkan ke beberapa yang tidak berbayar seperti TD, Forbes, YouTube dan lain-lain. Dan ada juga yang saat ini Telkomsel partnership engage dengan LinkedIn yang berbayar, Udemy dan yang lain-lain gitu ya. Lalu berikutnya itu adalah yang terkait dengan on the job training. Nah, ini challenge-nya gitu ya. Biasanya kita 10% itu gampang ya. Seperti saya cerita, oh bisa kita arahkan ke video, bisa kita arahkan ke konten, dia belajar sendiri. Tapi on the job training ini nih yang 70% nih kadang tertinggal. Bagaimana caranya gitu ya. Nah, on the job training ini kita juga siapkan modul tersendiri gitu ya. Dimulai dari kira-kira eh, yang akan menilai ini adalah apa sih leader di masing-masing playgroundnya gitu ya. Jadi yang mensupervisi gitu ya, bukan atasan langsung tapi playgroundnya. Nah kalau kita harus melakukan on the job training, berarti kita harus menciptakan playgroundnya dulu. Itu menjadi prerequisite gitu ya. Dan di sini kita bisa melihat checkpointnya kira-kira dia akan mencapai apa gitu ya. Terus kita bisa rating gitu kan. Nah untuk scorecardnya kita bisa lakukan di sini. Kita bisa rating misalnya terhadap satu playground gitu ya. Dia si supervisor dari OJT ini akan merating gitu ya. Oh 1 sampai 10 achievement dia baru sampai 6 gitu ya. Lalu checkpoint ini kita bisa samarkan apakah dia poor, good, atau excellent gitu ya. Ini yang 20% yang kita gunakan juga di AI kita gitu ya. Dan ini untuk feedbacknya gitu ya. Feedbacknya ini bisa digunakan dengan skala strongly disagree sampai strongly agree untuk satu pertanyaan gitu ya. Atau yaitu tadi apa namanya bisa kita gunakan secara deskriptif gitu ya. Misalnya level 1 dia masih butuh apa istilahnya memformulasikan problem sampai dengan level 5 dia sudah secara sering melakukan interaksi dengan apa namanya dengan para frontline team dan mengerti kira-kira masalahnya apa. Nah, ini kita bisa lakukan gitu. Ini kita juga bisa gunakan kalau kita ingin menerapkan Kirkpatrick level gitu ya 1 sampai 4 dalam hal melakukan evaluasi. Dan ini juga sudah dilakukan secara apa namanya teknologi base juga gitu ya. Jadi atasan juga bisa collaborate dengan para supervisor di playground untuk memberikan ratingnya gitu ya. Nah ini dashboardnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat dashboard dari masing-masing teman-teman. Jadi fokusnya itu tidak hanya kita melihat menganalisis dari oh dia sudah selesai trainingnya gitu ya. Tapi kita juga harus melihat productivity-nya. Nah khususnya untuk yang onboarding di sini contohnya gitu ya. Apakah dia dengan training ini productivity-nya meningkat gitu kan? Atau apakah ini membuat kita memudahkan untuk dalam pengambilan keputusan gitu ya. Jadi kita memastikan bahwa memang knowledge yang dia terima itu memang sudah mudah diadopsi gitu kan oleh si tim sendiri. Jadi memang analitik ini perlu gitu ya sehingga kita pun dapat melakukan improvement lebih baik ke depannya. Nah, Eh, ini yang terakhir Bapak, gitu ya. permisi Iya? untuk waktunya sudah habis, Pak, untuk Oh, waktu sudah habis. presentasi. Oke. Iya. Ini yang terakhir sih ya. Udah nggak ada lagi. Oke. Oke lah kalau gitu itu yang bisa saya sampaikan gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa dilanjutkan gitu ya dengan diskusi interaktif kita. Monggo silakan Pak Asron. Terima kasih eh, Pak Maulidin. Wow, very very apa namanya insight di teknologi. Wow, Yes. saya nggak sadar bahwa itu banyak juga dan memang perlu ya sekarang jadinya ya Pak Maulidin. And it will help us juga nih ngebantu. Ya mungkin ada sedikit waktu bagi teman-teman yang para HR praktisi atau L&D praktisi yang ada di meeting kita untuk coba kalau ada mencoba untuk bertanya kayak apa namanya eh, sesuatu yang mungkin apa jadi rasa ingin tahunya keluar. Silakan. Mungkin saya buka untuk Q&A ke speaker kita yang kedua Pak Maulidin. Silakan. Pak, boleh nanya lagi nggak Pak? Saya lagi minta lagi Pak. Silakan Mbak Pramita ya. Silakan Bu Baik, Pramita, silakan. baik Pak, saya penasaran. Saya wow banget sih ngelihat apa namanya secara teknologi sudah diinfuse segitu banyaknya ke dalam HR prosesnya ya Pak ya. Ya Mbak Saya Pramita. penasaran
si yang tadi Bapak jelaskan itu untuk LPX ya Pak ya namanya ya, kalau nggak salah ya. LSP, Oh LSP, sorry. ya Learning LSP ini, Experience Platform. oke, berarti ini adalah LMS Bapak, ataukah sini sudah terintegrasi secara keseluruhan dengan end-to-end proses HR? Kan kalau di kami itu kebetulan Hmm, HRIS dan LMS itu hmm. dua aplikasi yang terpisah nih Pak. Gitu. Jadi Ya, LMS kami itu benar-benar hanya untuk learning dan sangat jauh sih Pak untuk misalnya tadi Bapak kan menjelaskan kayak eh, ada trackingnya, kemudian dia learningnya udah sampai mana, itu kan udah kelihatan ya Pak ya. Nah, ya, itu hanya bisa terjadi kalau menurut saya sih kalau semua proses end-to-end acara itu udah masuk dalam satu platform sebenarnya karena ya. sulit ya Pak ya kalau misalnya terpisah-pisah. Jadi kita harus retrieve data dari sini, data dari sana kan gitu. Halo, Yang kedua Pak, yes, suara saya kedengaran nggak ya? ya, Oke, ya. Yang kedua, Mbak. itu. Yang kedua, ini build in-house atau apakah ini dengan vendor ya Pak? Gitu. Ya, Maksudnya ya, ya, ya. luar biasa sih kalau misalnya ini dibangun secara in-house gitu. Itu aja dulu sih Pak. Terima Oke, kasih. Saya langsung jawab ya, Pak Oslan ya. Silakan Apa? Pak. Ya, oke, Mbak kasih Mbak Pramita. Emang ini pertanyaan yang selalu ditanya gitu ya, LSP ini atau LMS gitu ya. Memang saat ini jujur kita masih maintain dua gitu ya, Mbak ya. LMS itu kita sudah punya sejak awal gitu ya, Mbak ya. Tapi LMS ini memang kita gunakan memang lebih sesuatu yang repetitif gitu ya, Mbak ya. Misalnya apa namanya kita meng-assign training lalu mendeliver nota dinas penugasan. Nah, LMS itu sendiri kita pasang teknologi tapi teknologinya hanya RPA, hanya robotik gitu ya, Mbak ya. Jadi beda dengan AI gitu ya. Jadi dia benar-benar istilahnya melakukan otomatisasi gitu ya. Jadi nanti apa namanya registration training lalu apa informasi tentang training itu nanti tetap dilakukan di LMS tapi itu akan dilakukan oleh RPA oleh robotik gitu ya Mbak. Nah tapi kalau LSP ini benar-benar kita mengembed namanya dengan talent management system secara keseluruhan gitu ya. Tadi seperti yang tadi gambar apa namanya yang di awal yang kayak angka 8 itu jadi dari LSP ini kan kita akan tahu gap-nya. Kalau gap organisasi sama gap job requirement itu gampang gitu ya Mbak Pramita ya. Itu kan tertulis writing. Nah, yang personalized ini yang kita perlu dapat dan perlu develop gitu ya. Nah, dari situlah maka nanti akan dilanjutkan. Kan saya juga bangun yang kita sebut dengan talent management AI gitu ya Mbak ya. Nanti dia akan membaca nih, akan istilah kenapa di situ ada di saya ada pekerjaan people analytic. Jadi people itu akan punya portfolio gitu ya. Misalnya saya nih mau leadin gitu ya. Oh saya punya gap dari organisasi ini job requirement ini personal ini gitu kan. Otomatis kan saya akan punya portfolio gitu kan setelah saya melakukan development pastinya gitu kan. Oh secara person kompetensinya mau leadin ini adalah A B C D E gitu kan. Nah, itu nanti pada saat pengisian posisi atau job person matching, itu nanti akan dibaca dan di-matchkan dengan profiling posisi gitu ya. Nah, itu nanti akan dilakukan oleh AI juga. Jadi istilahnya itu kita tidak hanya memberikan, oh ini match 80%, match 70% gitu kan. Itu kan kualitatif banget. Yang kita perlukan ada deskriptifnya kan. 80% dia menguasai itu 80% itu apanya. Misalnya, oh ada main kompetensi yang dibutuhkan oleh position, tapi dia tidak miliki. Itu yang 20% sebenarnya kan bisa jadi gitu kan, Mbak. Jadi kita nggak bisa lihat kualitatifnya aja, tapi kita lihat terus kuantitatifnya juga. Nah, kenapa saya sampaikan bahwa kita sampai ke assignment di apa istilahnya end to end dari HR-nya seperti itu gitu ya, Mbak ya. Nah, itu Baik, Pak. Berarti lalu memang datanya banyak hmm, banget di belakang ya Pak ya. Karena oh itu ya kan banyak. semuanya harus masuk inputnya itu kan. Iya, Karena tadi kompetensi harus masuk, nah itu harus masuk ya Pak ya. itu yang saya mau ceritain behind the skin-nya gitu ya Mbak ya. Behind the skin-nya itu problemnya adalah di metode di sistem yang lama table-table learning ini kan banyak banget gitu ya Mbak ya. Kompetensi yang mungkin pernah kita pakai 5 tahun yang lalu berubah kan orang bergerak assignment gitu kan. Dia pernah di situ tapi mungkin kompetensi ini sekarang udah nggak berlaku lagi tapi kan nggak mungkin kita delete. Nah itu kita simpan di table-table. Nah migrasi ke table ke LSB ini yang struggling gitu ya Mbak ya. Artinya memang
kita harus, kalau saya orang teknologi itu bilangnya bukan rilis aja gitu ya Pak. Kalau rilis saya terserah lah mau teknologi mau kayak mana, tapi saya ditekankan ready for use. Artinya memang benar-benar pengalaman best dan seamless experience itu dirasakan oleh karyawan. Jadi bukan, oh ini ada modulnya, ini ada modul, tapi isinya bodong gitu kan, Pak. Nah, itu yang kita nggak mau gitu. Nah, itu yang apa yang kita improve terus supaya migrasi table ini tidak ada yang ketinggalan gitu ya, Mbak. Itu yang kita lakukan dan itu memang strugglingnya setiap kali kita migrasi sistem tuh di situ gitu. Apalagi bicara people gitu ya, Mbak ya. Ya mungkin lah kita mengignore experience dia 5 tahun lalu gitu kan dengan alasan kita ya ini masalah sistemnya tidak terangkut, nggak mungkin, kita bicara people gitu kan. Lalu in-house atau engagement dengan partner gitu ya. Kalau Moana yang saya kasih video di atas itu adalah super platform yang kita develop sendiri gitu ya Mbak ya. Iya, jadi di dalam situ tuh udah lengkap semua dan hanya mobile base, di situ mau terkait dengan e-commerce management dan segala macam itu ada gitu ya. Nah, yang LSP ini memang kita masih kembangin portal base gitu ya. Cuman saya punya visi bahwa memang LSP ini harus pindah ke mobile gitu ya. Karena saya nggak mau karyawan itu ribet gitu ya. Mau akses ke melalui portal. Pertama dia harus pakai VPN, harus segala macam gitu kan. Kalau di mobile kan dia udah open gitu kan. Nah, itu memang LSP kita saat ini masih bekerja sama dengan partner untuk pengembangannya. Cuman memang kita customer-nya banyak karena kita mengutamakan memang experience yang itu yang memang memudahkan gitu ya. Dan itu kan hanya kita yang tahu use case-nya gitu ya. Dan itu cukup struggling juga gitu ya Mbak ya. Jadi kita memang dari awal sudah punya tabungan use case supaya nanti apa yang di-develop sama partner itu adalah sesuai dengan use case kita, jangan use case yang mereka gitu kan. Nah, itu yang penting sih, Mbak. Kurang lebih itu, Mbak. Semoga bisa menjawab. Baik, Pak. Ya, Banyak masih makasih. ini sih apa namanya wow sih wow PR banyak banget di sini. Iya. Thank you, Memang Pak harus Eko. dicoba, Mbak. Ya, kalau kita nggak coba, nggak ada iterasi. Kalau nggak ada iterasi, nggak ada Betul. feedback. Jadi kita nggak bisa Kami aja ngomong masih sekali bikin tuh harus langsung iya, sempurna. Prinsip iya, agility kan gitu kan. Iterasi, iya. iterasi, iterasi gitu, Mbak. Seperti itu sih, Oke, Mbak. baik. Thank you, Makasih, Mbak Pak. Pramita. Ya. Terima kasih Bu Mita, thank you. Dan terima kasih juga Pak Maulidin.